Kenapa Mi lagi mamaku dan bapakku ini? Halo, Oma. Kita kenapakah dengan bapak? Kasihan, jadi bagaimana Mi saya? Saya pusing Mi, kuliahku juga tidak beres. Iya Mi Pale, sudah Mi dulu. Stres saya begini, bagaimana Mi keluarga aku? Saya sendiri Mi, tidak ada yang mau urus saya. Mending saya minum dulu sedikit. Sudah selesai tugas di Kumura? Yang dari Bu Satya tuh? Iya. Astaga Yudi, belum. Bagaimana dulu sih ya? Bukan sih Intan. Intan. Hei, tunggu dulu, apa yang kamu lakukan, Intan? Hei Intan, apa yang kamu lakukan tadi? Saya hanya mau minum, kenapa? Kamu tahu kan efek buruk dari penggunaan alkohol? Ayo aku kasih tahu. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi? Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan, kita tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsinya. Intan, alkohol itu bisa merusak organ tubuh kita seperti otak dan hati. Sebaiknya kita hindari. Iya, meminum alkohol secara berlebihan juga dapat menghilangkan kendali diri kita dan membuat keputusan yang lebih buruk nantinya. Tapi nggak ada rencana aku mau minum berlebihan. Saya hanya hilangkan saja sedihku, soalnya lagi ada masalah keluargaku. Tapi Intan, walaupun hanya sedikit, itu dapat berakibat buruk bagi kamu. Kita harus lebih bijak memilih cara untuk menghilangkan sedih kamu, Intan. Kenapa kita tidak mencari kegiatan yang positif saja seperti berolahraga bersama atau bermain bersama teman-teman tanpa alkohol? Iya, benar. Kita bisa mendapatkan kesenangan tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan kita. Jadi kita sepakat untuk menjaga diri dari alkohol dan memilih gaya hidup yang lebih sehat. Sepakat! Terima kasih nah teman-teman, sekarang saya sudah sadar ini tentang bahayanya alkohol.
Alkohol dapat menyebabkan kerusakan fisik, kerusakan mental, merusak hubungan sosial, bahkan kematian. Mengonsumsi minuman beralkohol akan meningkatkan resiko penyakit fisik, seperti kerusakan sistem kardiovaskular dengan meningkatkan tekanan darah dan resiko penyakit jantung. Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat merusak sistem pencernaan. Oleh karena itu, kita harus menjauhkan diri dari minuman beralkohol. Lebih baik kita mencari cara-cara yang sehat dan lebih konstruktif dalam mengatasi kesedihan kita, seperti mengobrol atau berbicara dengan teman, keluarga, maupun mencari dukungan profesional. Karena dengan mengandalkan alkohol sebagai tempat pelarian kita, kita akan menerima banyak resiko daripada manfaat.